Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silahkan buka halaman 73. Lalu mari kita pelajari bagaimana cara membandingkan dua bilangan. Nah, pertama mari kita amati. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja, ya. Ini kue coklat, ini kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut, ya. Kue coklat ini dipotong 2, dibagi 2 oleh Siti. Jadi ini ada 1/2, ya, 1 dari 2 potong. Ini juga 1/2, 1 bagian dari 2 potongan. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut, ya. Kue vanila ini dibagi 3 sama besar. Jadi ini 1/3, 1/3, 1/3, 1 dari 3 bagian kue dan juga seterusnya. Nah, coba kalian bandingkan 1/2 dan 1/3 lebih besar yang mana? Ya. Iya, lebih besar 1/2. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, yuk kita berlatih. Ayo berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda seperti ini untuk yang lebih besar dari, atau tanda seperti ini yang lebih kecil dari, ya, di tempat yang tersedia. Ingat ya, jika seperti ini tandanya itu lebih besar, jika seperti ini tandanya lebih kecil. Kita buka halaman berikutnya. Nah, sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Ya, 1/2. Ya, berarti tanda yang kita berikan seperti apa? Seperti ini atau seperti ini? Ya. Ini seperti lebih besar dari, ini lebih kecil dari. 1/2 lebih besar dari, berarti tandanya seperti ini. Kalian bertanda seperti itu di tengah-tengah. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Ya. 2/2 berarti 2 bagian potong kue. Dari 2 bagian potong kue itu digabungkan seperti ini. Lalu yang kue vanilanya 2/3, 2 dari 3 potongan, ya, digabungkan jadi seperti ini, ya. Ya. 2 dari 2 potong dan 2 dari 3 potong jika digabungkan seperti ini, ya. Ini seperti ini dan ini. Seperti ini dan ini. Nah, sekarang mana yang lebih besar? 2/2 atau 2/3? Iya, potongan ini lebih besar dari potongan ini. Jadi tandanya sama seperti ini. Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Jika sudah, bagus. Jika belum, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi, ya.
Nah, di sini Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi, ya. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian yang sama besar seperti berikut. Nah, tadinya ini ada 1 kue ya. Dipotong 2 jadi 1/2. Lalu sebagiannya lagi dipotong 2 lagi. Ya, jadi ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Masing-masing potongan itu 1/4. 1 dari 4 potongan ya. Jadi seperti ini ya. Setelah dipotong begini jadi seperti ini. Nah, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Kalau kue coklatnya udah dipotong 4, kue vanilanya masih sama, masih 1/3, masih 3 potongan. Sekarang kita mau bandingkan 1/4 sama 1/3. Ya, lebih besar yang mana? Iya, lebih besar yang 1/3. Berarti 1/4 ini lebih kecil dari 1/3. Ya. Jadi biarpun penyebutnya lebih besar 4, ini 3, tapi potongan yang 1/3 itu lebih besar dari 1/4, jadi 1/4 lebih kecil dari 1/3. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Ya, jadi 2/4 bersama 2/3. Lebih kecil yang mana dan lebih besar yang mana? Iya, lebih besar yang 2/3. Jadi ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3. Ya. 3/4 sama 3/3. Lebih besar yang mana? Ya, betul, lebih besar yang 3/3. Jadi 3/4 ini lebih kecil dari 3/3. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Ya. Nah, tadi kan kita punya 3 potong kue vanila. Nah, 3 potong kue vanilanya ini akan kita bagi 2 masing-masing ya. Jadi ada 6 bagian kue vanila. Jadi satunya 1/6 kue vanila. Nah, sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Ya, di sini ada 1/4, ini 1/6. Lihat gambarnya. Ya, lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Jadi tandanya seperti ini. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. 2/4 sama 2/6. Besaran mana? Ini jadi lebih besar. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3
per 6. Ya, 3/4 sama 3/6. Besaran mana? Iya, betul, besaran yang kiri. Karena besaran yang kiri kita ambil dari sini. Set. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6. Ya, besaran mana nih? Ini sama ini. Iya, betul, besaran ini. Jadi kita tandanya seperti ini. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Ya, lihat, pembilangnya sama. Yang bagian atasnya sama 4/4, 3/3. Ya, pembilangnya sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Yuk kita simpulkan. Lihat dari yang pertama. Pembilangnya sama ya. 1, 1. Penyebutnya beda. Ini 4, ini 6. Ya, berarti lihat nih, penyebutnya ini 4, ini 6. Tapi yang lebih besar ini. Kita lihat lagi yang bawah nih. Pembilangnya sama 2. Penyebutnya ini 4, ini 6. Tapi hasilnya ini lebih besar. Kita lihat lagi yang ini. Ini pembilangnya sama 3, 3. Tapi penyebutnya beda, ini 4, ini 6. Ya, ini pembilangnya sama. Penyebutnya beda juga, ini 4, ini 6. Tapi lebih besar yang ini. Jadi kesimpulannya apa? Jadi bagian potongan kue yang penyebutnya lebih kecil itu merupakan bagian yang lebih besar. Ini bisa terjadi kalau pembilangnya sama, ya. Ketika kita memiliki pembilang yang sama, jika penyebutnya lebih kecil berarti itu lebih besar. Yuk, mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Ini ada 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Lihat nih, 2, 3, 4, 6. Lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil potongan kuenya. Ya. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, sekarang mari kita pelajari yang ada di halaman 106. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut, ya. Ini ada 1 kotak dibagi 2 jadi 1 dari 2 potongan. Nah, 1 dari 2 potongan ini dibagi 2 lagi jadi 1/4. 1 dari 4 potongan. Tadinya kan dibagi 2, lalu dibagi 2 lagi masing-masing jadi 1 dari 4 potongan. Tadi kan udah dibagi 2 lagi jadi 1/4, lalu masing-masing ini dibagi 2 lagi. Begitupun yang ini. Ya, jadi ini 1/8. Ya. Pecahan pada gambar di atas memiliki angka pembilang yang sama. Ya, pembilangnya yang mana? Pembilangnya yang di atas atau yang di bawah? Iya, yang di atas. Ya, memiliki pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Tadi kita sudah belajar, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian
pecahan tersebut. Ya, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Jadi sekarang mari kita berlatih dengan bagian yang penyebutnya sama namun angka pembilangnya berbeda. Kalau tadi kita belajar angka pembilangnya sama tapi penyebutnya beda, sekarang kita belajar penyebutnya sama tapi pembilangnya beda. Ya. Bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, beri tanda lebih besar atau lebih dari atau tanda kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Mari kita lihat di sini 1/2 yang hijau ini sama warna hijau di sebelah kanan, di bagian kanan, mana yang lebih besar? Warna hijaunya yang mana yang lebih besar, yang lebih banyak? Ini atau ini? Iya, ini berarti ke sini ya tandanya. Ya, lebih 1/2 lebih kecil dari 2/2. Sekarang bagian hijau yang di sini sama yang ini lebih sedikit yang mana? Iya, lebih sedikit yang ini dan lebih besar yang ini. Jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4. Ya, lalu yang bagian ini. Bagian hijau di sini lebih kecil daripada bagian hijau di sini. Jadi ini lebih kecil, ya. Nah, ini pembilangnya berbeda namun penyebutnya sama. Mari kita simpulkan bersama-sama. Lihat ini. Penyebutnya sama, ya. Penyebutnya sama. Pembilangnya beda. Kalau penyebutnya sama, ya, pembilangnya lebih besar daripada pembilang yang pertama, berarti bagiannya lebih besar, ya. Ketika kita memiliki penyebut yang sama, jika pembilangnya lebih besar dari yang pertama, maka bagian ini lebih besar dari yang pertama. Dengan begitu yang pertama itu lebih kecil dari bagian yang kedua. Lalu bagaimana jika seperti ini? Bagaimana jika 2/4 terlebih dahulu lalu 1/4 di sini? Berarti yang lebih besar yang mana? Ini apa ini? Yang pertama atau yang kedua? Ini yang pertama. Karena kita lihat pembilangnya, ya. Pembilang yang ini lebih besar daripada pembilang yang ini. Otomatis ininya lebih besar daripada ini. Ini bisa terjadi kalau penyebutnya sama, ya. Lihat nih, penyebutnya sama 8, ini penyebutnya sama 8. Atasnya ini 3, ini 1. Jadi ini lebih kecil dari ini, ya. Bandingkan dengan ini. Kalau pembilangnya sama, penyebutnya beda, semakin besar angka penyebutnya, semakin kecil bilangannya. Ya. Kalau ini semakin besar pembilangnya, semakin besar pula bagiannya. Kalau penyebutnya sama. Sekian dan terima kasih. Silahkan pelajari videonya atau kalian bisa mencari sumber-sumber lain yang mungkin bisa lebih kalian mengerti. Selamat belajar. Tetap religius, nasionalis, mandiri, suka bergotong royong, dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.